Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali. Saya paling suka kalau harus ngobrolin tentang sekitar public relation atau kehumasan. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana mengembangkan atau menyusun KPI, Key Performance Indicator, khusus untuk public relation. Karena saya sering sekali ketemu dengan teman-teman PR atau humas, mereka tidak mempunyai KPI. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana menyusun atau mengembangkan KPI yang benar. Padahal KPI atau Key Performance Indicator itu sangat penting. Sebetulnya itu penting bukan hanya buat PR, tapi itu penting buat semua orang, semua jabatan, semua divisi, semua bagian. Bahkan penting juga untuk sebuah organisasi memiliki KPI. Kenapa? Karena bisa diukur. Karena prestasinya bisa diukur. Coba bayangkan, KPI adalah indikator pengukuran kinerja. Nah, sekarang kalau tidak punya KPI, lalu bagaimana mengukur kinerja kita? Nggak bisa terukur, ya. Keberhasilan kita nggak bisa diukur. Karena apa? Karena tidak memiliki alat ukurnya. Sekarang, apa pentingnya kita memiliki KPI? Yang pertama, KPI akan memudahkan kita mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan, kinerja sebuah jabatan, kemudian kinerja sebuah organisasi. Jadi tidak ada alasan kita harus mengembangkan KPI yang benar. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah menghindari penilaian secara subjektif. Kalau tidak ada ukurannya yang jelas, maka penilaian itu bisa saja sangat subjektif karena bisa like and dislike, kemudian bisa berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu menjadikan tidak adil. Nah, maka butuh adanya KPI supaya kita objektif. Penilaian kita bisa objektif. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat pentingnya KPI yang ketiga adalah membuat karyawan itu tahu apa harapan dari perusahaan mengenai capaian yang harus dikerjakan. Jadi karyawan jadi tahu, oh saya harus mencapai sekian, saya harus melakukan sekian. Bahkan karyawan juga jadi tahu bahwa dia bisa menyemangati diri sendiri supaya dia bisa mengejar sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting. Karyawan biasanya menjadi lebih produktif. Kenapa? Karena dia bisa memonitoring kinerjanya sendiri setiap waktu, setiap saat. Karena kalau memang sudah ada formulanya, itu begitu capainya dimasukkan, sudah tercapai nilainya berapa. Nah, jadi dari waktu ke waktu, kalau kita memiliki KPI itu kita bisa monitor. Misalkan nih, ini sudah paruh waktu nih, misalkan ini sudah 1,5 semester, harusnya 50% dong secara normal. Tapi kalau ini masih 40%, nah mesti dikejar. Nah, seperti itu. Atau kalau ini sudah 60%, kita lebih semangat, kita tetap lakukan yang terbaik supaya nanti pada akhir periode kita bisa mencapai capaian secara 100%. Misalnya begitu ya, walaupun nanti tolak ukur KPI-nya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana mengukur KPI? Yang pertama, tetapkan Key Result Area-nya. Tetapkan KRA-nya. Area kinerja utamanya apa? Nah, di dalam area kinerja utamanya itu, kita tahu di situ aktivitasnya apa. Kemudian produknya apa. Nah, biasanya ini kita bisa kembangkan dari job desk kita. Di dalam job desk kan ada area kinerja kita apa, kemudian aktivitas kita apa, lalu di dalam aktivitas kita itu produknya apa. Ini penting, produknya harus jelas. Itu tahapan pertama, ya. Jadi aktivitasnya apa, produknya apa harus jelas. Ingat, bisa dikembangkan dari job desk kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah tetapkan KPI-nya atau indikator kinerja utamanya. Nah, jadi KPI-nya bisa macam-macam nih. Bisa ukurannya itu dalam jumlah, bisa ukurannya dalam prosentase, bisa ukurannya dalam waktu, bisa ukurannya dalam kualitas, dan macam-macam. Nanti tergantung dari apa yang mau kita ukur. Jadi KPI-nya itu
yang dalam bentuk persentase, peningkatan kinerja, efisiensi, dan lain-lain tadi, itu tergantung dari apa yang akan kita ukur. Nah, letak pentingnya sebetulnya di sini. Kemudian kalau kita sudah menetapkan KPI-nya, ingat yang pertama tadi menetapkan area kinerja utamanya. Kemudian yang kedua adalah baru menetapkan KPI-nya apa, indikator kinerjanya apa, pengukuran kinerjanya apa. Kemudian yang ketiga adalah tentukan bobot, ya, karena ingat bahwa setiap area kinerja utama itu bobotnya nggak sama. Kadang-kadang area ini bobot ini paling penting nih, makanya ini bobotnya tinggi. Kemudian area kerja yang lain, tapi nanti totalnya 100%, ya, kalau diberikan bobot. Nah, setelah diberikan bobot, langkah yang keempat adalah tetapkan target. Ya, tetapkan target. Target yang akan dicapai berapa nih? Nah, target yang akan dicapai itu berapa, itu ditetapkan dulu. Dan pada saat menetapkan target, itu diskusikan dengan pimpinan. Diskusikan dengan pimpinan kita, supaya kita bisa menetapkan target itu dengan berbagai faktor yang banyak sekali. Misalkan dari waktu, kemampuan, sumber daya, keuangan, dan lain-lain. Maka di situ pada saat menetapkan target, itu diskusikan dengan pimpinan. Ya, setelah menetapkan target capaian, kemudian yang kelima adalah monitoring hasil kinerja. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya kita akan membandingkan antara hasil yang kita capai dengan target yang ditetapkan. Nah, dari situ nanti kita akan tahu, ya. Jadi hasil capainya di monitoring, ya, di monitoring. Kemudian langkah yang keenam nanti adalah mengevaluasi. Di dalam evaluasi di sini adalah membandingkan hasil capaian dengan target, tapi sudah di dalam bentuk kita kalikan dengan bobotnya, sehingga akan ketemu skor yang terakhir. Nah, seperti itu, ya. Nanti kita jumlahkan ke bawah. Nah, teman-teman, saya akan berikan contoh secara praktis bagaimana mengembangkan atau menyusun KPI. Tapi ingat, ya, saya kali ini hanya memberikan contoh khusus untuk public relation. Nanti di lain kesempatan kita bisa belajar untuk KPI untuk yang lain, ya. Karena tema kita hari ini adalah mengembangkan KPI untuk public relation. Contohnya bisa seperti ini. Nah, ini perhatikan, ya. Di kolom pertama ini kita kembangkan dari job desk, ya. Kita kembangkan dari job desk. Di sini saya bagi menjadi 7 kolom. Kolom yang pertama adalah area kinerjanya. Nah, seorang PR, area kinerjanya apa saja? Kemarin sudah saya ceritakan, ya. Jadi ada media relation, government relation, corporate relation, community relation, internal relation, dan lain-lain. Tapi saya kali ini hanya akan ambil satu aja. Nanti yang lain silakan dikembangkan sendiri. Misalnya nih di media relation. Nah, di sini diberi bobot 20%. Kemudian di media relation itu kira-kira produknya apa? Produknya tergantung medianya apa, ya. Di sini ada media rilis di surat kabar harian, artikel di surat kabar harian, kemudian juga ada advertorial di surat kabar harian, liputan TV, talkshow di TV, misalkan talkshow di radio, kemudian posting di Facebook, posting di Instagram, posting di web mungkin atau YouTube gitu misalkan, ya. Nah, kemudian maka sekarang kita membuat KPI-nya. Misalkan nih, untuk rilis di surat kabar harian, ukuran keberhasilan kita apa? KPI-nya apa? Nah, dalam hal ini KPI-nya adalah jumlah rilis, ya, jumlah rilis. Bisa juga kualitas, tapi kali ini saya berikan contoh yang gampang adalah jumlah rilis. Jumlah rilisnya berapa yang ingin dicapai? Kemudian jumlah artikel, kemudian jumlah advertorial, jumlah liputan, jumlah talkshow dan lain-lain, jumlah postingan. Nah, kemudian diberi bobot. Kolom berikutnya adalah bobot. Setiap produk itu bobotnya berapa persen? Beri bobot, ya, beri bobot. Kemudian kolom berikutnya adalah tetapkan target. Misalkan nih dalam 1 tahun rilis di surat kabar harian 12 misalkan, ya. Artikel misalkan 12. Nah, sampai ke bawah misalkan apa itu semuanya. Nah, ini semuanya adalah target yang ditetapkan. Nah, setelah menetapkan target, di kolom berikutnya adalah kolom pencapaian. Realisasinya mencapai berapa?
Nah, realisasinya mencapai berapa? Kemudian itu diukur berdasarkan kenyataan. Nah, kalau akhir tahun berarti udah selesai semuanya. Tapi kalau belum ya nanti berapa, misalkan setengah tahun atau 3 bulan. Misalkan 3 bulan berarti 25% total harus tercapai. Tapi kalau belum berarti ketinggalan, misalkan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah skornya. Skor itu berarti capaian dibagi dengan target, kemudian dikalikan dengan bobot. Nah, capaian itu nanti dijumlahkan ke bawah. Nah, kemudian nanti secara keseluruhan, KRA secara keseluruhan dijumlahkan ke bawah. Misalkan ini misal kalau saya dijumlahkan jumlahnya 92,3. Nah, lalu kita lihat bagaimana cara menilai kita. Nah, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau 92 itu sudah di area green. Berarti di sini area yang sangat aman dan area yang bagus. Kalau sudah masuk di sini, misalkan nanti di area green ini, teman-teman bisa membuat skala lagi. Misalkan good, very good, kemudian excellent. Nah, dengan nilai 92 ini sebetulnya sudah masuk excellent. Nah, begitu teman-teman. Nah, bagaimana cara menyusun dan mengukur kinerja menggunakan KPI khususnya bagi public relation atau humas. Kalau teman-teman belum jelas, nanti silahkan kita diskusi di video ini ya. Kita diskusi di channel ini. Atau kalau enggak, teman-teman bisa menghubungi saya. Ada nomor yang bisa dihubungin. Nanti kita bisa diskusi bagaimana cara menyusun KPI untuk public relation atau humas. Oke, tetap semangat, keep fighting.